warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya doakan semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali kita dalam pembicaraan perbedaan istilah yang digunakan di Malaysia dengan yang digunakan di Indonesia. Sebelum saya lanjutkan, perlu saya ingatkan untuk melakukan like, subscribe, aktifkan loncengnya, dan kemudian di-share. Sesungguhnya Malaysia dan Indonesia itu merupakan negara serumpun, satu rumpun Melayu. Namun dalam keserumpunannya, dua negara ini memiliki perbedaan-perbedaan yang begitu banyak. Perbedaan-perbedaan yang begitu banyak ini menjadi khasanah, identitas pembeda bagi masing-masing negara. Namun di antara perbedaan-perbedaan itu perlu kita ketahui dan kita bicarakan. Bukan berarti membicarakan perbedaan itu untuk memperlebar, memperpanjang jurang perbedaan, tetapi adalah untuk menemukan satu persepsi di dalam perbedaan-perbedaan tersebut, sehingga perbedaan itu dapat dipahami dan dimaknai, dan akhirnya menjadi media yang dapat mengakrabkan dan mengharmoniskan dan mendekatkan persahabatan antara kedua negara ini. Salah satu perbedaan itu yang perlu kita ketahui adalah diantaranya perbedaan istilah memanggil perempuan, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Malaysia. Di Indonesia diantaranya kita menyebut perempuan itu dengan panggilan. Kalau kecil dari kita panggil dia adik. Kalau besar dari kita panggil dengan kakak atau mbak. Atau lebih formal kita panggil dengan ibu. Perempuan yang melahirkan kita juga kita panggil ibu. Kemudian ada perempuan yang agak lanjut usia kita panggil dengan nenek, dan seterusnya. Begitu pula di Malaysia, kita memanggil perempuan berdasarkan status dan umur yang dimilikinya. Ada beberapa panggilan untuk perempuan di Malaysia. Saya diantaranya menemukan 4 panggilan untuk perempuan di antaranya di Malaysia itu. Mana yang 4 itu? Satu adalah panggil yang paling populer di Indonesia, yaitu panggilan makcik. Orang Indonesia saya lihat, jika jumpa dengan orang Malaysia itu, khusus untuk perempuan, pada umumnya dipanggil adalah dengan panggilan makcik. Padahal tidak semua perempuan dipanggil untuk makcik itu. Begitu pula kalau nampak laki-laki dia panggil dengan pakcik. Jadi dua panggilan ini sangat familiar. Makcik dan pakcik itu familiar sekali di Indonesia. Dua panggilan yang populer bagi orang Indonesia untuk memanggil orang Malaysia. Padahal bukan dua itu saja panggilan untuk orang Malaysia. Khusus untuk perempuan, saya tadi mengatakan ada 4 minimal untuk panggilan perempuan itu. Satu adalah makcik tadi. Makcik kita gunakan untuk memanggil perempuan yang sudah agak berusia. Kita panggil dia makcik. Nah, mungkin bisa saya contohkan. Kalau pernah menonton serial Ipin dan Upin itu, ada dipanggil perempuan itu oleh Ipin dan Upin dengan panggilan opah. Nah, opah itu adalah kita panggil adalah dengan panggilan makcik seusia dia itu. Jadi seusia opah itu kita panggil dengan makcik. Makcik boleh jadi kalau di Indonesia kita panggil dengan nenek. Jadi nampak perbedaannya.
Jika kita panggil perempuan Malaysia itu dengan panggilan makcik, dia mudah tentu jelas tidak tepat memanggil semua perempuan Malaysia dengan sebutan makcik tadi. Yang kedua, kita panggil dengan panggilan datin. Datin itu dipanggilkan kepada perempuan apabila suaminya adalah datuk. Jika suaminya datuk, maka perempuan tadi kita panggil dengan datin, sebuah panggilan kehormatan pada perempuan yang suaminya datuk tadi. Mungkin contohnya bisa kita lihat sebelum Siti Nurhaliza mendapatkan gelar datuk, dia dipanggil dengan datin Siti Nurhaliza karena suaminya datuk, maka dia ketika itu dipanggil dengan datin Siti Nurhaliza. Jadi datin ini adalah panggilan untuk perempuan yang suaminya bergelar datuk tadi. Yang ketiga, kita panggil perempuan itu dengan panggilan puan. Puan itu adalah panggilan perempuan separuh baya yang memiliki suami, keluarga. Kita panggil dia puan. Jika dia bukan istri daripada datuk tadi, maka panggilan yang paling cocok untuk dia adalah puan. Di yang ketiga, kita panggil perempuan itu dengan sebutan dengan panggilan puan apabila dia perempuan ini paruh baya dan berkeluarga dan bahkan juga memiliki anak. Jadi ada makcik, ada datin, dan ada puan. Yang keempat ada lagi panggilan untuk perempuan itu, yaitu cik. Cik kita panggil untuk perempuan muda belia. Perempuan muda belia itu biasanya kita panggil dengan cik, bukan dengan makcik, tapi dengan cik. Nah, cik adalah mencerminkan kepada kebeliaan perempuan. Jadi perempuan di Malaysia itu kita panggil, panggilannya itu berdasarkan usia dan status yang dimilikinya, tidak dipanggil dengan sembarangan. Jadi kalau ada kita memanggil semua perempuan itu dengan panggilan makcik tadi, ternyata dia muda belia, terpanggil juga dengan makcik, tentu panggilan itu tidak tepat dan bahkan salah kaprah. Nah, jadi dengan adanya panggilan-panggilan ini kita kenal, maka kita mendapatkan kesamaan persepsi. Jadi tidak semuanya dipanggil perempuan yang dari Malaysia itu dengan panggilan makcik tadi. Tapi ada kita perhatikan, makcik cocok untuk orang sebaya nenek-nenek. Kemudian ada datin. Datin itu adalah sebutan atau panggilan untuk perempuan yang suaminya bergelar datuk. Biasanya dia mengasih tahu kita, kalau misalnya kita memanggil dia puan, dia sering ngasih tahu, saya bukan dipanggil puan lah, tapi saya dipanggil datin. Jadi dia memberitahukan kepada kita bahwa dia dipanggil datin. Di yang ketiga ada puan. Puan itu adalah perempuan parubaya yang sudah berkeluarga. Dan keempat, cik adalah gelar perempuan yang muda belia tadi. Itulah di antara gelar-gelar atau sebutan-sebutan yang ada pada perempuan Malaysia yang mesti kita ketahui. Sehingga dengan mengetahui tadi, kita dapat memahami arti masing-masing dan tidak menempatkan panggilan itu pada tempatnya yang salah, tapi sudah menempatkan pada tempat yang benar. Jadi tidak wajar lagi semua perempuan Melayu itu atau Malaysia itu kita panggil dengan makcik, tetapi tempatkanlah pemanggilan yang sudah kita bicarakan tadi. Makcik itu kita panggil untuk perempuan yang sudah agak berumur,
Sedangkan kalau kita ketahui sebagai istri daripada dato, maka kita panggil dia puan. Tapi kalau dia sudah parubaya dan memiliki keluarga dan anak misalnya, dan dia sudah berkeluarga, kita panggil dia dengan sebutan puan tadi. Kemudian yang muda belia kita panggil dengan cik tadi. Jadi ada 4 minimal yang saya temukan sebutan atau panggilan untuk perempuan di Malaysia. Jika di Indonesia boleh dipanggil juga ada adik, kakak atau mbak jika dia tua dari kita, atau ada lagi ibu lebih formal. Kemudian perempuan yang melahirkan kita dipanggil dengan ibu, dan kemudian perempuan yang lebih tua yang berumur kita panggil dengan nenek. Berbeda di Malaysia lagi, panggilan perempuan untuk ibu itu khusus untuk yang melahirkan kita, tidak dipakai secara umum seperti di Indonesia. Ini salah betul. Kalau kita memanggil orang Malaysia bu, pasti dia ingatkan, saya tak melahirkan awak lah katanya. Tapi ibu, karena ibu itu dipakai untuk orang yang melahirkan kita, perempuan yang melahirkan kita, baru kita sebut dia, dipanggil dia dengan ibu, bukan bebas seperti kita di Indonesia. Di Indonesia kita bebas memanggil perempuan itu dengan ibu, sekalipun bukan ibu atau perempuan yang melahirkan kita. Tapi kalau di Malaysia, panggilan ibu itu khusus untuk orang perempuan yang melahirkan kita. Nah, itulah bedanya. Jadi tidak bisa kita memakai kata ibu itu untuk semua perempuan secara formal di Malaysia, tapi itu khusus untuk perempuan yang melahirkan kita, baru kita panggil dia ibu. Tapi di Indonesia bukan demikian, bisa saja kita panggil si orang itu ibu. Nah, itu dia dari antara perbedaan-perbedaan yang kita temui dalam panggilan perempuan di Malaysia maupun di Indonesia. Jadi sekali lagi saya beritahu bahwa ada minimal 4 yang perlu diperhatikan untuk memanggil perempuan di Malaysia, yaitu ada tadi makcik sama dengan nenek-nenek atau orang yang sudah lanjut usia, yang agak sudah berusia. Kemudian ada datin itu adalah istri daripada datuk. Kemudian ada puan yang sudah berkeluarga dan parubaya, yang kemudian yang muda disebut dengan cik. Ditempatkanlah sebutan panggilan pada perempuan itu seperti yang saya informasikan ini. Mudah-mudahan dengan sebutan itu menambah keakraban kita dalam bersahabat antara dua negara. Demikian saja, jika ada ini bermanfaat silahkan di like dan di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.